hari ini kita akan lanjutkan pembahasan materi elektronika digital. Kita sampai ke materi microcontroller ya, microcontroller. Agak susah ngomongnya. Nah, kemarin kita udah belajar mengenai gerbang logika, kemudian aljabarnya, dan juga sampai penyederhanaan fungsinya dengan menggunakan aljabar maupun dengan menggunakan peta Karnaugh. Nah, sekarang kita mungkin lebih ke praktiknya, lebih ke apa namanya? Ini satu yang sangat sering kita pakai atau sering kita buat project-projectnya ya, yaitu dengan project microcontroller. Nah, dalam elektronika digital, microcontroller ini sudah nggak asing lagi, jadi sudah banyak sekali digunakan, sudah banyak sekali diaplikasikan dalam project-project digital. Nah, barangkali di antara Anda juga sudah ada yang sempat belajar, mempelajari ini secara mandiri, jadi nggak masalah karena mikro ini juga microcontroller gitu ya, semacam This call is now being recorded. Itu banyak sekali bisa kita pelajari secara otodidak, mudah sekali, dan juga sudah banyak sekali fasilitasnya sekarang, sehingga mungkin beberapa kalian sudah tidak asing lagi dan sudah pernah mempelajarinya ya. Nah, jadi ini kita semacam yang sudah mempelajari ya, ini semacam memperdalam aja, mungkin yang belum ya, ya kita ngikut aja ya, ikut aja sebagai sebuah pembelajaran. Nah, saya akan present materinya. Sebelum ke sana mungkin saya tunjukin dulu gambarannya ya. Jadi kalau di kamera mungkin terlihat nih, ini contoh Arduino. Nah, mikro ini adalah satu chip aja. Pakai aja, satu aja. Satu chip nih ya, yang panjang ini. Ada juga satu chip mikro lagi yang lebih kecil, ini yang panjang ini ATmega 328. Kemudian ada yang satu kecil, ini ATmega 16 kalau nggak salah, 16U. Nah, ini contoh Arduino Uno yang ada di tempat saya. Jadi barangkali Anda juga sudah pernah tahu, sudah pernah bikin project dengan menggunakan ini. Jadi saya rasa ini udah nggak asing lagi. Ini bentuknya sudah modul, jadi sudah bisa langsung digunakan untuk membuat project-project elektronika digital ya. Nah, yang akan kita bahas satu bagian dari satu modul ini ya. Jadi hanya kita akan bahas sedikit mengenai mikronya, microcontrollernya. Nah, karena itu adalah otak dari seluruh sistem ini. Ini saya akan tunjukkan present materi. Nah, nanti juga akan kita lakukan simulasi dengan menggunakan Tinkercad nanti, karena Tinkercad ini dengan menggunakan Tinkercad karena secara ini grafisnya lebih bagus ya, jadi mirip seperti aslinya. Tapi kalau Anda mau pakai Proteus juga nggak masalah. Jadi Proteus juga bisa digunakan untuk simulasi Arduino. Kalau pakai aslinya, boleh ya? Tapi nanti saya contohkan yang ada di Tinkercad aja. Ini materinya. Ini sebuah pengenalan aja mengenai microcontroller. Jadi barangkali tidak terlalu dalam teori yang kita bahas mengenai mikro ini. Nah, tapi ini semoga cukup memberikan bekal kepada Anda untuk melakukan proyek-proyek yang selanjutnya ya.
microcontroller itu adalah kecil. Microcontroller berarti dia punya fungsi sebagai kendali kontrol. Sehingga microcontroller ini adalah satu komponen elektronika yang punya fungsi untuk mengolah dan memanipulasi data. Jadi bisa digunakan untuk mengolah, manipulasi data, sehingga sering digunakan pada sistem kontrol, sistem cerdas, otomatisasi, dan yang lain-lain gitu ya. Jadi dia punya kemampuan untuk mengambil keputusan gitu ya, membandingkan dan mengambil keputusan. Nah, kemudian penggunaannya sangat luas saat ini, dari yang paling sederhana bikin mainan. Anda mungkin bisa lihat kalau yang kita pakai ini kan sudah dalam bentuk modul ya, modul Arduino. Tidak hanya Arduino yang mengembangkan modul, ada juga mungkin yang lain tuh namanya Raspberry yang sering di gitu, yang saya tahu ini ada Arduino dan Raspberry. Arduino ini open source, jadi dia juga punya satu tempat untuk berbagi project-project gitu ya. Namanya Project Hub Arduino. Nah, kalau Anda lihat di situ banyak sekali aplikasi dari Arduino ini, banyak sekali project-project yang dikembangkannya dari mainan gitu ya, bukan dari misalkan project ini. Anda pasti sudah nggak asing dengan game Dino ketika kita nggak punya koneksi internet ya. Di Chrome itu ada Dino yang lompat-lompat itu ya. Nah, dengan Arduino kita bisa menggunakan itu game Dino itu, tapi yang menggerakkan kita. Jadi kita bukan menggerakkan dengan keyboard, tapi kita gerakkan dengan badan kita. Jadi kita ikut lompat, ya Dinonya lompat gitu ya. Jadi kita lompat, maka Dinonya lompat dan seterusnya. Kita nunduk, Dinonya juga nunduk seperti itu. Nah, itu bisa digunakan dengan Arduino. Jadi itu kan dari sesuatu yang sederhana, dari yang mainan sampai ke modul-modul rangkaian digital yang lebih kompleks. Nah, kemudian jadi dia cukup ampuh untuk menyelesaikan permasalahan elektronika digital, kemudian bisa mengendalikan, bisa kita program dengan sesuai keinginan kita. Seperti tadi misalnya kita mau bikin game Dinonya lebih menantang, jadi kita mau menggerakkan Dinonya dengan badan kita gitu ya, dengan kalau kita lompat ya lompat, kalau nunduk ya nunduk gitu ya. Nah, jadi dengan mendeteksi gerak tubuh kita. Nah, kemudian itu bisa kita program sesuai keinginan kita dan biayanya lebih murah. Jadi mikrokontrollernya ini sebenarnya murah sekali, lebih nggak sampai 50.000 harga chipnya, mikrokontrollernya ya, dan itu sudah paket yang lengkap. Nah, kalau dalam modul Arduino seperti ini yang aslinya Arduino mungkin sekitar 300-an lah. 300-an. Mungkin ada yang lebih ya. Nah, jadi sekitar 300-an lebih. Nah, kemudian tapi kalau yang cloning yang udah di tiruannya gitu, mungkin sekitar 100-an ribu mungkin dapat sebentar ya. 60.000-an. Kamu udah selesai reset function? Ya belum lah, cuma oke doang. Tapi aku udah punya referensi, kita kerjain. Kok diem? Jadi biayanya jadi cukup murah, sehingga kalau kita mau mengembangkan proyek-proyek seperti itu sangat terjangkau gitu ya, sangat bisa kita jangkau harganya. Dan ini bisa digunakan untuk sistem kontrol, sistem otomatisasi, dan juga robot misalkan ya. Nah,
beberapa tipe mikro, jadi kita bahas otaknya dulu ya. Otaknya itu ada microcontroller ini. Nah, kalau dalam Arduino tadi kan sudah satu sistem modul ya, modul microcontroller. Jadi dalam satu modul itu memang sudah lengkap, sudah ada sudah ada kristalnya, sudah ada konektornya, kemudian ada beberapa fitur atau beberapa komponen lain yang mendukung untuk agar si mikro ini dapat bekerja dengan maksimal. Nah, kita bahas yang satu bagian, yaitu otaknya dulu, yaitu chip microcontrollernya itu sendiri. Dia ada beberapa tipe dari microcontroller. Yang pertama adalah tipe CISC atau Complex Instruction Set Computer. Nah, ini adalah model mikro yang agak lama ya, jadi karena dia punya instruksi yang kompleks, dan tapi lengkap gitu ya, kompleks tapi lengkap. Nah, kemudian menjalani beberapa instruksi dengan tingkat yang rendah. Jadi kalau bahasa pemrograman mikro, kalau bahasa pemrogramannya makin mudah sebenarnya ya, seperti yang ada di Arduino seperti ini. Bahasa C di Arduino ini itu sudah bahasa yang tingkat tinggi sebenarnya untuk bahasa yang mudah, tapi untuk bahasa yang susah itu jadi malah termasuk instruksi yang tingkat rendah, yaitu adalah operasi aritmatika, kemudian ngambil nyimpan data dari memori, itu adalah instruksi bahasa tingkat rendah. Nah, CISC ini menawarkan satu set instruksi yang powerful, kuat, dan tangguh karena instruksinya kompleks gitu ya. Instruksinya kompleks dan lengkap, maka dia punya satu instruksi yang kompleks, yang powerful, dan tangguh. Nah, contoh mikro yang seperti ini adalah model MCS 51. Nah, ini udah lama banget, sekarang mungkin nggak ada, jarang sekali dipakai ya. Saya juga kurang tahu, tapi semenjak kita kenal Arduino ini juga jarang banget kita pakai mikro yang tipe CISC ini. Nah, kita menggunakan lebih seringnya adalah tipe yang kedua, yaitu yang tipe RISC atau Reduced Instruction Set Computer. Jadi instruksinya ini udah di-reduce, sudah dikurangi instruksinya, disederhanakan, sehingga kalau saya membayangkan kita di mikro yang RISC ini, dia udah dikasih instruksi yang sederhana aja dia udah ngerti gitu. Jadi instruksinya disederhanakan, tapi dia gampang ngerti, gampang paham dengan perintahnya gitu kan. Jadi Reduced Instruction Set Computer. Nah, kalau yang CISC tadi instruksinya harus kompleks agar dia ngerti perintahnya. Tapi kalau di RISC ini, kalau istilah saya udah dikurangi, disederhanakan instruksinya, tapi dia gampang ngerti. Nah, karena sudah di setting seperti itu. Nah, ini yang dipakai di Arduino itu ya. Jadi ini punya set instruksi program yang lebih simple, lebih sedikit, dan dia tidak mengenal instruksi assembly atau bahasa mesin yang banyak dijumpai pada mikro CISC. Nah, kemudian yang digunakan di Arduino ini adalah termasuk microcontroller AVR, yaitu Off and Trigger RISC Processor, termasuk tipe RISC, mikro AVR, dan semua instruksinya dikerjakan dalam satu siklus, sehingga waktu eksekusinya lebih singkat, lebih cepat. Nah, salah satu yang digunakan di Arduino adalah keluarga ATmega ini ya. Jadi ini ATmega ini adalah salah satu mikro dari keluaran Atmel. Jadi ada AT ya, biasanya depannya ada kode AT ini, berarti dia adalah keluarga microcontroller keluaran Atmel yang jenisnya AVR. Nah, keluaran keluarga ATmega ini yang digunakan di Arduino yaitu ATmega 328. Jenis ATmega sendiri ada banyak,
Ada ATmega 8, diantaranya ada ATmega 8, ATmega 16, 32, 328, dan yang lain-lain banyak. Nah, jadi masing-masing ini juga masih banyak ini ya serinya ya. Yang membedakan sebenarnya paling hanya masalah ini memori ya, kapasitas memori, kemudian beberapa fiturnya dan fungsinya. Jadi misalkan ATmega, kebanyakan keluarga ATmega ini sudah dilengkapi dengan analog to digital converter atau ADC. Nah, mungkin di AT90S barangkali belum ada ADC-nya, jadi harus nambah ADC eksternal misalnya seperti itu. Jadi hanya beberapa fitur yang berbeda, hanya fitur dan masalah memori aja. Instruksi dasarnya tetap sama ya. Nah, beberapa fitur microcontroller ini mesti kita lihat pada datasheet. Jadi ada setiap komponen elektronika pasti dilengkapi dengan datasheet atau sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memproduksinya, yang kemudian itu berisi data-data atau semua informasi yang perlu diketahui oleh pengguna terkait dengan komponen tersebut. Jadi microcontroller juga selalu dilengkapi dengan datasheet. Jadi untuk mengetahui mikronya itu, mikrokontroller yang ada di Arduino ini contohnya, ini kan ATmega 328 ini punya 28 kaki ya. Nah, 28 kaki ini terhubung kemana saja, dan ini pin apa saja, ini bisa kita lihat di datasheet. Kemudian fiturnya apa saja, ini juga kita bisa lihat di datasheet. Nah, beberapa fiturnya secara garis besar nih, antara lain ada flash memory. Jadi flash ini adalah salah satu bentuk read-only memory yang biasanya diisi dengan program hasil buatan manusia atau program yang kita buat yang harus dijalankan oleh mikro. Jadi untuk program yang akan kita masukkan ke mikro, nanti dia akan diarahkan untuk disimpan di bagian flash memory. Kemudian di bagian fitur yang lain adalah RAM, Random Access Memory. Ini juga memori yang membantu CPU untuk membantu mikro untuk menyimpan data sementara dan pengolahan data ketika programnya sedang running atau sedang berjalan. Kemudian ada EEPROM, Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory. Ini untuk menyimpan data secara permanen oleh program yang sedang running. Lalu ada port I/O, ada input-output digital. Lalu ada timer, kemudian ada universal asynchronous receive transmit. Lalu ada biasanya juga dilengkapi dengan PWM, pulse width modulation. Jadi ini bisa memodulasi lebar pulsa. Kemudian ada ADC, analog to digital converter. Jadi untuk kita mengkonversi data analog, data dari sensor analog, biasanya kita pasang sensor di kaki-kaki ADC ini ya. Jadi biasanya untuk sensor kita pasangnya di ADC ini, terutama untuk sensor-sensor yang mengukur besaran-besaran analog atau punya data-data analog. Jadi harus kita konversi dulu ke digital sebelum bisa ditampilkan di piranti digital. Kemudian ada SPI, Serial Peripheral Interface. Kemudian ada di beberapa ATmega, misalkan ada Mega 8 itu ada fitur ISP, In System Programming. Ini sebenarnya intinya adalah untuk memudahkan dalam kita memasukkan program ke mikronya. Hanya butuh sedikit pin atau jumlah pin yang minimal untuk kita bisa memasukkan program ke dalam mikronya. Kalau di ATmega 328 yang ada di Arduino ini bahkan sudah menggunakan ICSP atau In Circuit System Programming. Nah ini jadi kemudian ini ada satu contoh lain ya. Ini sebenarnya contoh lain dari
mikro. Jadi ini ATmega 8. Kalau yang di Arduino kan ATmega 328, tapi ini jumlah kakinya sama dengan yang ada di Arduino, ada 28 kaki. Nah, fiturnya hampir sama juga, sebenarnya ATmega 8 dan 328. Barangkali perbedaannya hanya di beberapa fitur memori saja, tapi kalau jumlah kakinya sama, ada 28. Jadi ini gambaran singkat aja. Kenapa saya ngambil yang ATmega 8? Karena dulu saya bikin proyeknya pakai ATmega 8. Dulu belum pakai Arduino, saya saya bikin sendiri sistem minimum mikronya. Jadi bikin sendiri dan mikronya pakai ATmega 8 ini. Jadi saya bikinnya ini, ambil contohnya yang ini. Nah, contoh aja ini barangkali mungkin akan sedikit tidak terlalu berbeda dengan yang ada di Arduino. Jadi ini ada kakinya, ada 28. Nah, ini kita lihat di sini ada port, ini ada C6, di sini ada keterangan reset. Nah, berarti di kaki satu ini adalah port C6, dan ini digunakan untuk reset. Jadi ini kita hubungkan dengan nanti tombol reset ya. Tombol reset ini berarti dia kita gunakan untuk mengulangi program yang sedang berjalan itu. Kemudian kalau kita pencet tombol reset ini berarti nanti kita ngulangin lagi program yang berjalan ini dari awal. Nah, kemudian ini port D, ini adalah port input dan output digital. Ini ada VCC dan ground. Di sini ada power ya berarti. Kemudian ini ada pin port B6 dan 7, ini berarti ada tulisan Xtal 1 dan 2. Ini sebenarnya adalah kristal 1 dan 2, berarti di sini dipasang kristal itu digunakan untuk memberikan frekuensi eksternal untuk timer dari mikronya. Ini mikro sendiri di dalamnya sudah ada timer, tapi ini diberikan frekuensi eksternal dengan memasangkan kristal di sini. Nah, biasanya satuan kristal ini nanti dikasih biasanya ya, karena dia mengatur frekuensi, jadi dia satuannya dalam hertz. Nah, kalau di Arduino digunakan kristal 16 MHz. Nah, kemudian ini port D juga input output digital. Di sini ada port C0 sampai C5, ini ada tulisannya ADC. Nah, berarti kita bisa memasukkan input analog ke 6 channel ini. Ke 6 ini ya, port C0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini di kaki ke 23 sampai ke 28 kita bisa pasangkan sensor yang fungsinya atau sensor yang mengukur data analog yang harus kita konversi ke digital. Kalau sensornya atau input outputnya digital, maka kita tidak pasang di analog, tapi kita pasang di port yang lain, port input output digital yang lain. Kemudian ground, RF, VCC ini juga power, terutama ini digunakan untuk memberikan catu daya atau power untuk ADC. Kemudian ini port B, ini juga bisa digunakan untuk input output, tapi juga ini bisa juga kita gunakan sebagai pin untuk memasukkan program ke mikro ya. Ada SCK, MISO, MOSI. Ini adalah pin-pin yang mesti kita hubungkan kalau kita mau memasukkan program ke dalam mikronya. Nah, jadi ini gambaran secara umum aja. Jadi ATmega 328 hampir sama juga karena dia juga punya 28 kaki, ADC-nya juga ada 6. Nah, kemudian ini fitur ininya ya, memori dan kemampuan tulis hapusnya. Kalau di ATmega 8 sampai 10.000 siklus kemampuan tulis hapusnya di flash memori. EEPROM-nya sampai 100.000 siklus tulis hapus. Oke, ini nanti aja.
Nah, tegangan operasinya antara 2,7 sampai 5,5 atau 4,5 sampai 5,5. Nah, jadi biasanya juga mikro banyak. Biasanya mikro juga hampir semua mikro segitu ya ini. Tegangan operasinya tuh maksimal ya 5 volt lah, 5 sampai 5,5 volt. Biasanya kita juga catu dayanya sekitar 5 volt. Ini nah ini yang saya sebut tadi rangkaian dasar mikro ya. Jadi kita sebenarnya bisa bikin modul sendiri, yaitu dengan merangkai sebuah rangkaian dasar mikrokontroler. Tapi ini sekarang jujur sekarang udah jarang banget dilakukan karena kita sudah dimudahkan dengan adanya modul Arduino itu ya, semacam Arduino dan yang lain-lain. Jadi jarang banget yang bikin sendiri. Nah, zaman saya kuliah dulu tuh kita bikin sendiri boardnya kita bikin sendiri. Nah, intinya adalah yang mau saya sampaikan adalah kita bisa bikin sendiri. Jadi intinya jadi kenapa tadi kok bisa ada cloning, kok bisa ada Arduino itu ada tiruan-tiruannya, karena kita bisa bikin sendiri itu ya. Kita bisa bikin sendiri. Nah, ini yang sistem yang paling minimum itu pasti ada mikronya, ada kristalnya sebagai memberi frekuensi eksternal. Kemudian biasanya ditambah ada regulator tegangan. Kemudian ini pin-pin yang harus terhubung untuk memasukkan programnya. Nah, dulu kita harus menggunakan ini database yang seperti ini, atau ini kita sebut sebagai code printer, untuk memasukkan program ke dalam mikrokontroler dulu. Nah, sekarang kalau kita mau pakai USB itu harus pakai harus ada software tersendiri yang mengkomunikasikan antara mikro dengan laptop kita. Jadi ada USB to serial. USB to serial ini yang kemudian, nah ini yang membuat agak sedikit ribet kalau kita bikin sendiri. Nah, mending kita udah pakai yang jadi gini aja, kita udah tinggal colok-colok, udah bacak-bacak, udah tinggal program harus jadi. Nah, kemudian yang penting juga dari mikrokontroler adalah pemrograman. Jadi mikro ini harus kita program agar dia berjalan sesuai dengan keinginan kita. Nah, jadi harus kita program. Nah, pemrogramannya dengan bahasa tertentu. Nah, salah satunya adalah bahasa basic. Jadi ada beberapa bahasa yang digunakan dalam program mikrokontroler. Nah, dan ini disesuaikan dengan jenis mikronya. Nah, yang kita gunakan kan mikro AVR. Ya, jadi yang biasa kita gunakan atau yang kita gunakan tadi kan yang mikro yang model RISC ya, yang RISC. Nah, yang sekarang banyak kita gunakan tuh RISC dan biasanya yang AVR. Nah, mikro AVR ini ada beberapa bahasa pemrograman yang bisa digunakan untuk memprogram mikro ini. Nah, salah satunya ada bahasa basic yang kalau softwarenya kita sebut sebagai basic compiler atau BASICOM, basic compiler AVR. Nah, kemudian ini kita lanjut aja. Jadi kalau di Arduino kita pakai bahasa C dan ada software bawaan sendiri. Nah, kalau di
Arduino kita sekarang pakai bahasa C dan sudah ada software bawaannya sendiri, jadi kita nggak perlu cari software sendiri. Nah, jadi kalau kita bikin sistem minimum sendiri, kita akan bebas menentukan bahasa pemrograman yang mau kita gunakan. Jadi kalau kita bikin sistem sendiri, kita bisa pakai basic, kita pakai bahasa basic bisa, kita pakai bahasa C juga bisa. Kita hanya tinggal menyesuaikan aja dengan mikronya dan juga dengan software untuk memprogramnya. Nah, tapi kalau untuk Arduino, nah ini Arduino kita sudah harus default dengan by default kita harus menggunakan apa yang dibawakan oleh Arduino. Jadi keterbatasannya itu ya. Tapi enaknya ya praktis aja, kita nggak perlu milih-milih lagi. Kita udah kita sudah diberikan program yang sesuai, kita tinggal ini aja, tinggal memprogram aja, tinggal jalan aja. Nah, jadi kalau kita bikin sistem minimum sendiri, jadi intinya mikro itu bisa kita program dengan bahasa apapun, dengan bahasa yang sesuai ya, tentu bahasa yang sesuai dengan mikronya. Tidak harus bahasa C, bisa bahasa yang lain, bahasa pemrograman yang lain. Nah, tapi sesuaikan dengan mikronya, kemudian kita harus cari software yang sesuai untuk memprogram mikronya. Nah, jadi software yang sesuai itu apa? Tadi misalnya contohnya adalah kalau bahasa basic ada Basecom AVR, kalau bahasa C itu ada CV AVR dulu namanya. Nah, kalau Arduino ini sudah dilengkapi dengan Arduino IDE namanya untuk memprogram Arduino-nya, dan dia menggunakan bahasa C. Nah, jadi mudah juga sebenarnya, mudah diprogram dan mudah diimplementasikan juga. Ini beberapa bagian-bagiannya, jadi ada pin input output. Nah, untuk Arduino, pin input outputnya itu sudah dihubungkan dengan konektor semua, jadi kita tinggal menghubungkannya dengan komponen yang akan kita gunakan. Jadi misalkan kita input output digitalnya, misalkan kita menggunakan LDR atau kita mau pakai LED dan yang lain-lain, pakai servo dan yang lain-lain. Kalau itu adalah input output digital, maka dia harus masuk di pin input output digital, yaitu nanti ada kodenya dari 0 sampai 13. Nah, kemudian kalau ini ya, di gambarnya mana ya? Nah, di sini ada gambar terakhir ya. Nah, ini ada pin input output digital tuh ada di sini semua, udah dihubungkan di konektor di sini semua. Nah, jadi yang tadinya di mikro, ini sudah dihubungkan dengan konektor, dijadiin satu di sini semua. Jadi ini memudahkan kita dalam menghubungkan dengan komponen yang dibutuhkan, komponen yang mau dipakai. Nah, kemudian pin input analog. Jadi analog ini kita hubungkan dengan sensor yang memang mengukur data analog. Jadi ini ada diberi label A0 sampai A5. Nah, ini nanti akan digunakan sebagai pin ADC atau analog to digital converter. Kemudian ada pin sumber tegangan atau power. Nah, kemudian ada dua chipnya, ada ATmega 328 dan ada ATmega 16U. Nah, ATmega 328 ini sebagai otaknya atau pusat kendali proses datanya. Kemudian yang 16U ini digunakan untuk komunikasi PC dengan USB-nya. Jadi kan di Arduino ini sudah dilengkapi juga konektor ya, dengan konektor dengan USB, sehingga kita sangat mudah gitu ya untuk menghubungkan dengan laptop model apapun, karena pasti ada jack USB-nya. Nah, ini yang bertanggung jawab terhadap komunikasi dengan USB ini adalah ATmega 16. Nah, kemudian ini ya ICSP, in circuit serial programming. Jadi kita langsung bisa memprogram dengan Arduino IDE tanpa bootloader yang lain. Kemudian ya ada tombol reset juga. Nah, ADC ini kita sebut sebagai analog to digital converter tadi itu ini dia tuh mengubah kuantitas fenomena real menjadi bahasa digital. Jadi bahasa gampangnya tuh kalau kita mau pasang sensor analog,
itu kita pasang di ADC. Nah, sensor analog itu seperti apa? Sensor analog itu ya dia yang datanya bisa sembarang. Jadi misalkan sensor suhu. Sensor suhu itu bisa kan dia mengukur suhu pada 30 derajat, 30,1, 30,2, 30,4, 30,5 dan seterusnya. Jadi semua data tuh mungkin bisa terukur. Nah, ini yang kita sebut sebagai analog gitu ya. Atau gambaran yang lebih gampangnya lagi adalah LDR. LDR itu digital atau analog, nah itu bisa dua-duanya. Ada sekarang LDR tuh sudah dibikin satu modul sensor LDR, sensor cahaya yang menggunakan LDR. Nah, itu ada pin digital dan ada pin analog. Pin digital dia berfungsi ketika LDR ini dia hanya menentukan ini ya, pada range tegangan tertentu. Jadi misalkan ketika contoh ketika dia berfungsi sebagai sensor digital, maka ketika misalkan LDR ini tertutup sesuatu, jadi tidak mendapatkan cahaya, maka akan memberikan kode 0. Kemudian kalau dapat cahaya akan memberikan kode 1, atau misalkan kalau dapat cahaya kalau mati maka pintunya kalau LDR-nya tertutup maka lampu akan nyala misalkan ya. Kalau LDR-nya terbuka maka lampu akan mati. Misalkan seperti itu, berarti si LDR ini fungsinya sebagai input output digital. Sedangkan dia juga bisa berfungsi sebagai sensor analog ketika dia berfungsi untuk mengukur intensitas cahaya. Misalkan LDR ini mau kita pasang sebagai pengukur intensitas cahaya di ruangan gitu ya, maka berarti dia bisa mengukur pada range nilai yang cukup lebar gitu ya, atau range nilai yang sembarang. Jadi kita bisa anggap LDR ini sebagai input analog gitu, karena nilai intensitas cahaya itu bisa berapapun gitu ya. Misalkan satuannya dalam lux atau dalam lumen. Nah, itu bisa nilainya berapapun, sehingga dia bisa berfungsi sebagai sensor analog. Nah, kalau dia berfungsi sebagai sensor analog, dia harus dirubah atau dikonversi menjadi data digital sebelum data itu ditampilkan di piranti digital seperti laptop, seperti HP misalkan ya, smartphone seperti itu, LCD bahkan itu juga harus konversi dulu ke data digital. Nah, jadi data-data analog tadi, nah jadi misalkan suhu, kemudian temperatur sampai temperatur, kelembapan, medan magnet, itu semua adalah sinyal analog yang mesti kita ubah dulu ke digital untuk dimunculkan di piranti digital kita. Nah, konversi ini dilakukan oleh ADC. Jadi nanti Arduino-nya atau mikronya harus kita perintahkan untuk membaca nilai analog atau data analog pada pin analog tadi. Jadi nanti perintahnya adalah analog read gitu. Ini sekilas teori mengenai ADC. Jadi sebenarnya fungsinya seperti ini. Bagannya ya, di sini ada analog input, kemudian di sini ada ADC-nya, ada N-bit ADC. Ini juga penting karena ini menentukan presisi dan akurasi dari hasil konversinya, baru kemudian keluar digital, output digitalnya. Nah, kemudian proses ADC-nya itu ada dua, ada S dan H, SH, sampling and holding, dan kuantisasi dan encoding lah. Nah, ini ada dua proses utama ya dari sampling and holding, ada kuantisasi dan encoding, kuantisasi dan encoding. Nah, quantize.
quantizing dan encoding. Ini prosesnya, jadi intinya gini, gambar ini intinya. Nah, jadi ini ada sinyal input yang analog. Nah, kemudian proses yang pertama itu di hold dulu, ditahan, kemudian disampling. Jadi analog ini ditahan dulu, kemudian disampling. Nah, kemudian dikuantisasi, jadi dicacah-cacah gitu. Dikuantisasi itu seperti dicacah. Kalau dia resolusinya tinggi, nah itu berarti cacahnya semakin banyak. Cacahnya semakin banyak. Berarti kalau cacahnya semakin banyak, kemungkinan akan semakin mendekati sinyal analog yang aslinya ya. Kalau cacahnya semakin sedikit, misalkan cacahnya hanya sedikit, berarti resolusinya rendah. Nah, berarti sinyalnya bisa jadi agak berbeda dengan sinyal aslinya karena pencacahnya lebih sedikit. Kalau pencacahnya lebih banyak kan berarti dia lebih rapat gitu. Lebih rapat, kemungkinan dia sampling datanya tuh lebih mendekati dengan sinyal aslinya, sinyal analog di aslinya ini ya. Jadi, nah itulah kemudian ini ketika ada pencacahan seperti ini, kemudian dikode ulang lalu outputnya dalam bentuk kode digital. Nah, ketika ini ya ada sampling period, ada sampling interval. Nah, ketika pencacahan ini resolusinya makin tinggi, pencacahannya makin banyak, maka akurasi dan presisi dari hasil konversi dari analog to digital itu jadi makin bagus gitu ya. Jadi makin tinggi resolusinya, resolusi ADC ini makin bagus hasil konversinya. Nah, kemudian ya makin besar resolusi, nilai yang diperoleh makin akurat. Tapi juga ada batasan, yaitu dalam hal waktu dari waktu konversinya ya. Jadi ini kalau kita lihat tabel step ADC, kalau ini resolusinya bitnya makin tinggi, jadi kalau di Arduino itu mikronya punya ADC 10 bit. Jadi coba ini 10 bit nih ya. Range-nya ada di 1024 dari minus 512 sampai plus 512. Kuantisasi errornya 0,05% dan maksimum sampling rate-nya 2,2 GHz. Kita lihat kalau dia semakin tinggi, nah range-nya makin besar, semakin tinggi resolusinya ya. Range-nya makin besar, kuantisasi errornya makin kecil ya, kuantisasi errornya makin kecil. Nah, sampling rate-nya makin turun. Nah, jadi ini yang tadi disebut sebagai batasannya itu dalam hal waktu ini. Nah, ini kemudian ada jenis-jenis ADC, ada flash ADC, dual self ADC, successive approximation. Nah, flash ADC mungkin beberapa dari kalian kemarin pernah bikin project yang di elektronika analog tuh DAC ya, digital to analog converter. Hampir sama karena ADC sebenarnya analog to digital itu juga pakai komparator. Ya, ada beberapa komparator. Nah, flash ADC ini juga menggunakan beberapa komparator. Kekurangannya dia butuh banyak sekali komparator seiring dengan naiknya resolusinya, naik bitnya, naik komparatornya makin banyak yang di depan. Nah, ini ada dual slope, kemudian ada successive approximation. Nah, ini menggunakan MSB dan LSB, dimulai dengan most significant bit dan diakhiri dengan least significant bit. Kemudian output komparatornya dimonitor secara kontinu, dibandingkan terus dengan sinyal input analognya, jadi dimonitor, dibandingin terus gitu ya, sehingga diperoleh hasil yang lebih cepat. Kalau successive approximation, nah ini prosesnya ini di ADC block schematic operation untuk successive approximation, dan mungkin ini yang banyak kita gunakan atau sering digunakan di micro ATmega ya. Nah, sepertinya yang ADC successive approximation ini. Nah, ini kita udah selesai. Jadi
teori singkat mengenai microcontroller. Dan ini tadi ada ini ya simulasi habis ini. Jadi ya intinya mikro ini ada satu komponen yang kita bisa gunakan untuk keperluan digital, kendali, otomatisasi semacam itu, proses data dan yang lain-lain. Nah, jadi ini sangat powerful dan sangat banyak project yang bisa kita kembangkan dengan menggunakan microcontroller ini. Jadi otaknya sebenarnya ada di mikronya, tapi kalau kita mau mengerjakan satu project kita harus punya sistem minimumnya. Nah, sistem minimumnya ini bisa kita buat sendiri atau Anda pakai sistem minimum yang sudah ada, yaitu dengan misalkan dengan Arduino atau misalkan yang lain dengan Raspberry. Nah, coba kita sekarang kita simulasi dengan menggunakan Tinkercad. Nah, ini ya. Jadi di Tinkercad kita bisa simulasi dengan menggunakan Arduino. Jadi di sini ada kita pilih Arduino. Nah, ini sebenarnya ini project yang sangat sederhana karena ini hanya kita pasang LED aja. Misalkan contohnya yang mau saya contohkan, ini kita pasang LED di pin ke-13 ya. Jadi dia termasuk pin input output digital di sini, pin ke-13. Nah, sebenarnya Arduino sendiri juga sudah punya LED internal ya di sini. Tulisan L ini ya. Ini LED internal, ini juga dipasang di P13 nih. Jadi kalau mau memprogram LED ini, intinya kita harus tahu kalau dia terpasang di pin ke-13. Ya. Nah, kemudian kalau kita sudah bikin rangkaiannya seperti ini sebenarnya sama kayak rangkaian yang ada di Blink ini ya. Blink. Ini di tab yang sebelah kanan. Di sini ada banyak sekali. Kalau kita search Arduino, di sini ada yang menggunakan breadboard saja. Jadi kita bebas masang komponennya di breadboard. Kemudian ada Blink, ada fade button, debounce, state change detection, analog input, digital read, serial, analog read serial nih ya. Ini analog read berarti dia pakai sensor yang dipasang di kaki analog, servo dan macam-macam yang lain. Anda bisa nanti coba satu persatu, bisa silahkan. Karena di situ juga sudah ada pemrogramnya. Jadi di sini ada kodenya. Nah, di sini ada code yang bisa kita rubah-rubah, bisa kita edit di sini. Code-nya bisa kita lihat dalam bentuk blok misalkan. Nah, kalau kodenya dalam bentuk blok seperti ini akan memudahkan kita karena kita hanya seperti masang puzzle gitu ya. Set built-in LED to high misalkan ini, atau low. High berarti dia nyala. Kemudian ini wait atau delay-nya berapa, 1 second atau millisecond. Kemudian set built-in LED, ini built-in LED ya. Built-in LED berarti LED yang sebenarnya udah ada di sini di Arduino nya, built-in LED. Nah, built-in LED ini berarti dia dipasang di pin ke-13. Low berarti dia mati. Kemudian tunggu 1 second. Nah, kalau mau pasang yang lain, nah ini misalkan ya, ini bisa kita kita pasang kayak masang puzzle itu, copot pasang itu. Kita buang lagi. Input misalkan, kalau input berarti menggunakan ini yang
Karena umum notasi ini berarti cuma ngasih tulisan aja, cuma ngasih komen gitu misalkan ya. Kan ini gitu, kita cuma ngasih komen aja. Nah, ya jadi kayak cuma masuk puzzle gitu. Kontrol, berarti ini ya, ini repeat, mengulang, if then, kemudian if then else, count up, terusnya math, ini perintah-perintah matematis, variabel. Nah ini, jadi kalau blok ini kita hanya seperti masang puzzle. Sedangkan sebenarnya kalau di Arduino yang sebenarnya itu ya bentuknya teks ya. Bentuknya teks seperti ini. Jadi kita harus setup dulu. Setupnya adalah pin mode. Jadi ini kita mode pinnya itu pin ke-13. Modenya apa? Dia sebagai output. Kemudian void loop ini adalah program intinya, kode blink ini ya. Nah ini digital write, karena dia ada di input output digital write pin ke-13 high, delay 1000 milisecond, digital write pin ke-13 low, delay 1000. Nah karena dia ada void di sini loop, berarti dia akan mutar terus. Nah kalau kita simulasikan, ini nanti bentuknya akan blink atau berkedip. Nah berkedip gitu. Nah gitu ya. Jadi contohnya seperti ini yang paling sederhana. Nah kalau kita mau coba yang lain, bisa Anda coba sambil saya bukain Arduino IDE yang sebenarnya juga. Ini coba kita pakai yang servo. Mendengarkannya emang agak lama ya. Cukup berat. Servo. Ini servo, jadi servo juga input output digital. Kita pasang di input output digital. Kalau ini dipasang di pin ke-9. Servo apa? Pin ke-9. Nah, kemudian untuk kodenya ini bisa juga dalam bentuk teks atau bisa juga dalam bentuk blok ya. Ini lebih gampang, coba kita lihat dalam bentuk blok dulu. Nah ini kalau dalam yang masih blink tadi ya. Ada. Oh iya. Bisa bikin sistem palang kereta. Ada lampunya, ada itunya apa namanya? Tapi apa ini sampai 90 derajat?
Apa sampai 90 derajat? 360. Oh iya, muter samping ini ya. Berarti yang palang kereta tuh ini ya, vertikal gitu ya. Palang kereta Ini kodenya masih kodenya ini tadi. Kodenya bling. Ada apa, digital counternya, terus ada lampunya. Kalau misalkan punya apa nutup lampu merah digital counter 10 detik gitu. Habis lampu hijau kita angkat. Bisa. Tapi belum tentu bisa ngoding. Kita nggak ada kursus ngoding ya. Ngoding sih sudah bebas ya, coding khusus. Dari mana? Baca buku kayak baca tutorial kayak. Ini Mungkin karena yang padamu. ulangin lagi aja. Aduh. Ini. Nah, ini kodenya udah kelihatan ya. Ini jadi ini kodenya servo dalam bentuk blok. Nah, ini komen tadi ya, hanya komen, jadi dia nggak akan dieksekusi sama mikronya. Nah, kemudian ini control count up by 1 for pos, ini position from 0 sampai 180 derajat. Nah, kemudian ini tell servo to go to position in variable pos. Jadi ini variable pos. Ya, variable POS ini dari 0 sampai 180. Kemudian ini belum dipakai, dikasih tahu dong. Dia count up. Nah, kemudian ini nanti rotate servo pin 9 ke dalam posisi ini tadi 0 sampai 180. Kemudian tunggu 15 menit, 15 milisecond ya, 15 milisecond, 15 ms. Kemudian ini ada ini ya, kontrol untuk count up tadi ya, repeat. Nah, kemudian ini countdown by 1 from position from POS tadi, from 180 for POS untuk sampai dari 180 derajat sampai 0. Jadi kan balik lagi ke posisi awal, pin 9 ke posisi ini POS ini 180 derajat ke 0. Kemudian tunggu 15 milisecond. Kemudian diulangi lagi, repeat lagi. Nah, jadi intinya dari blok ini kita ngerti bahwa nanti servonya ini akan diprogram untuk muter bolak-balik gitu. Muter bolak-balik. Kalau kita simulasikan jadinya seperti
ini. Nah, ini balik. Ini dari 0 sampai 100, dari 0 sampai 180 derajat, 180 derajat balik lagi ke 0. Seharian tidur. Nah, kemudian kalau kita lihat pada teksnya, kita stop dulu. Kita lihat kode teksnya. Nah, ini sebenarnya hampir sama, tapi ini ada ini ya. Include ini berarti di servo ini dia sudah punya, servo ini sudah ada library-nya. Jadi kalau kita kasih instruksi include, berarti program ini ngambil library, ngambil data yang udah ada gitu ya, data program komponen yang udah ada di servo ini udah ada library-nya, jadi tinggal dipanggil lagi dengan perintah include. Kemudian ini ada int pos. POS ini variabel, int ini berarti tipe datanya integer, POS sama dengan 0, servonya di pin 9, void setupnya servo 9 attach ini ya. Kemudian ini setupnya, lalu ini program utamanya di void loop. Untuk tadi POS 0 berarti dia dari 180 dari 0 sampai 180. Kemudian to go to positioning variable POS tunggu 15 milisecond. Servo 9 write POS perintahnya delay 15 milisecond. Kemudian untuk kembali lagi dari posisi 180 ke 0, ini berarti minus 1, plus 1, minus 1, tell servo to go to position in variable POS. Variable POS ini, jadi dia kembali lagi ke posisi semula. Mana sih? Perintahnya servo 9 titik write POS, kemudian delay 15 milisecond. Nah, seperti itu, karena void loop dia akan diulang terus. Hampir sama, nanti akan simulasinya. Hasilnya akan sama ya, karena ya sebenarnya blok sama teks itu sama, blok itu hanya mempermudah aja. Jadi kita hanya semacam memasang puzzle kalau kita pakai blok. Nah ini, nah nanti simulasi yang Anda kerjakan adalah yang blink tadi. Jadi ini ya, Arduino tadi ada yang bagian blink ya, blink ini kan LED-nya cuma 1. Nah, blink ini bisa Anda setting tadi ininya, coba Anda rubah-rubah delay-nya, waktunya. Nah, itu yang gampang kan, jadi Anda bisa rubah-rubah delay-nya berapa milisecond misalkan. Nah, nanti Anda amati hasil simulasinya. Yang pertama, itu yang pertama. Yang kedua Anda tambahin LED-nya. LED-nya tidak hanya 1, tapi LED-nya ada minimal ada 3. Misalkan bikin kayak lampu merah di jalan itu ya, merah, kuning, hijau ya, merah, kuning, hijau. Nah, kemudian Anda atur bagaimana ketiga lampu ini bisa nyala bergantian. Nah, kemudian yang ketiga adalah bikin seperti sistem di perempatan, lampu merah di perempatan. Jadi ada 4 lampu merah, mana Anda harus nyeting keempat lampu merah ini nyala lampunya pada, ini hanya main delay aja ya, paling delay aja ya. Jadi keempat lampu merah ini harus disetting bagaimana sedemikian rupa sehingga lalu lintas pada keempat ruas jalan ini akan lancar. Jadi nggak ada 2 ruas jalan yang hijaunya nyala bersamaan gitu. Jadi nanti Anda untuk lebih detailnya nanti akan saya tulis di Google Classroom ya tugasnya.
instruksinya juga, materi juga akan saya posting di sana. Untuk sirkuit dan mungkin untuk latihan codingnya juga akan bisa saya share di sana juga. Jadi nanti Anda tinggal coba otak-atik aja sesuai dengan apa yang diperintahkan di simulasi tersebut. Nah, untuk hari ini kita simulasinya akan sama, seragam. Jadi simulasinya itu aja. Nanti Anda tuliskan hasilnya dalam bentuk laporan atau dalam bentuk narasi seperti biasanya. Nah, minggu depan insya Allah kita akan simulasi project yang Anda coba rancang sendiri. Kalau hari ini kita simulasinya diseragamkan, minggu depan coba Anda simulasikan project yang mungkin Anda sudah rancang sendiri. Jadi nanti ini sebagai gambaran aja, jadi minggu depan Anda sudah punya gambaran untuk pengen bikin project apa ya, yang kira-kira bisa Anda simulasikan baik di Proteus maupun di Tinkercad, bisa silakan Anda pilih. Yang kemudian itu bisa Anda mungkin bisa Anda realisasikan juga, jadi bisa disimulasikan dan ada kemungkinan untuk bisa direalisasikan juga gitu intinya. Jadi silahkan Anda bisa mulai pikirkan juga dari sekarang untuk simulasi ke depan, minggu depan adalah project yang mungkin bisa Anda buat gitu ya. Jadi yang minggu depan. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan, silahkan saya persilahkan. Ayo Mas. Semuanya. Pertanyaan. Ya, jadi untuk simulasinya saya rekomendasikan pakai Tinkercad karena dia secara grafis lebih, jadi Anda bisa seperti nyoba dengan Arduino aslinya, tapi kalau misalkan ada kendala dengan Tinkercad karena memang cukup berat ya untuk ini web ini agak berat untuk simulasi di sini, jadi kalaupun pakai Proteus juga silahkan, kalau Anda menghendaki pakai Proteus boleh gitu ya. Itu mungkin kalau tidak ada pertanyaan mungkin bisa kita cukupkan untuk kuliah kita pagi ini ya. Jadi ini kita sudah membahas microcontroller dan sudah mencoba simulasi dengan Arduino. Nah, untuk minggu depan coba Anda pikirkan project apa yang mungkin bisa Anda simulasikan dengan menggunakan Tinkercad maupun dengan Proteus. Project yang Anda buat sendiri atau project yang Anda sudah pikirkan sendiri, aplikasi realnya ya. Kalau misalkan di sini di Tinkercad kan ada misalkan ini analog read serial, dia pakai apa nih, misal mungkin ini piezoelektrik atau apa, dia pakai sensor tekanan misalkan ya. Sensor tekanan berarti aplikasinya apa ya? Misalkan kalau saya mau pakai ini, berarti saya aplikasikan ini untuk project apa misalkan. Ya Anda coba bayangkan seperti misalkan ya, ada tone keyboard ya, ada tone melody, tone pitch follower, tone multiple dan yang lain-lain. Nah, kalau di Arduino IDE-nya ini tunjukkan. Nah, aslinya seperti ini. Ya, jadi mungkin Anda juga sudah pernah lihat sering ya Arduino IDE. Nah, jadi sama dengan yang ada di Tinkercad, tapi kalau di sini nggak ada blok, di sini hanya ada teks ya. Jadi untuk membiasakan kita dengan Arduino, dengan pemrograman Arduino, memang kita kalau bisa sih memang pakai teks aja, bukan pakai blok, tapi pakai teksnya seperti ini. Nah, ya hampir sama sih, ada setup, pin mode, kemudian digital write, delay. Nah, ini untuk yang blink tadi. Kalau kita bisa lihat nih beberapa examples di sini ya. Examples basic analog read serial. Nah, ini seperti yang ada di
Tinkercad tadi, control, arrays, communication, AC table, dimmer, graph, analog input, write mega, smoothing, display, strings, USB, yang lainnya, starter kit. Nah ini, jadi di sini juga liquid crystal, jadi di sini sudah ada ininya ya, apa namanya, beberapa library yang dibutuhkan. Jadi sudah banyak contohnya, dan juga di Project Hub-nya Arduino juga bisa Anda buka. Di sana juga banyak sekali orang yang sudah share project-projectnya, jadi kalau ada yang mirip dengan yang kita kerjakan bisa kita tiru dan kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Ini misalkan kalau yang ini saya pakai modul WiFi node MCU yang menggunakan DHT misalkan ya. Nah ini kemudian ditampilkan di aplikasi Blink. Nah jadi kita udah ada, nah include ASP WiFi ini ya, berarti dia sudah tinggal ambil library dari modul WiFi-nya, kemudian include ini Blink simple, kemudian include data dari DHT, sensor DHT ini juga sudah ada library-nya, jadi kita tinggal panggil aja. Kemudian ini ada bagian, nah ini ada bagian yang dimatiin ya, slash bintang ini berarti dia program yang nggak akan terbaca, nggak akan dibaca sama sensor, jadi ini dimatiin. Nah ini kalau dibaca ini sebenarnya ini mengukur intensitas cahaya, jadi ada lux sensor raw to phase, sensor value, analog read ini ya. Nah ini analog read ini adalah perintah untuk membaca sensor analog yang ada di pin analog. Kalau ini karena tadi DHT, sensor DHT ini udah ada library-nya, jadi tinggal panggil aja, read humidity, read temperature, misalkan ya, contoh aja nih, dan lain-lain. Nah ini salah satu yang udah pernah saya bikin. Nah ini untuk Arduino, jadi nanti kalau kita udah selesai, kita verify, di-compile ini kalau udah selesai, hijau-hijaunya udah sampai sini, udah nggak ada yang error. Kalau error biasanya kemudian muncul catatan di sini, ada beberapa, mungkin ada baris yang error, nanti ada catatannya, kita tinggal edit aja sesuai dengan catatan yang ada di situ. Kemudian kalau sudah di-compile, bisa kita upload. Kalau sudah nggak ada yang error, bisa kita upload. Nah untuk di-upload harus kita sesuaikan dulu toolsnya, boardnya harus benar, Arduino Uno misalkan ya, atau Nano, Arduino Genuine, Arduino Leonardo, dan lain-lain ya, Arduino Mini. Nah, jadi harus sesuai dengan yang dipakai. Kalau ini ya Arduino Uno WiFi misalkan, nah atau yang lain. Kalau ini pas saya pakai node MCU, jadi kita pakai node MCU. Toolsnya, kemudian portnya, kalau dia terhubung nanti portnya ini akan nyala. Di port keberapa juga harus dipastikan juga. Ini biasanya errornya atau kalau portnya nggak terbaca, ini akan error. Nah ini yang compiling yang cukup lama karena saya juga nggak konekin Arduino-nya. Nah itu untuk hari ini ya. Saya beri kesempatan lagi kalau mungkin ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada bisa kita cukupkan. Boleh kita pagi ini untuk simulasinya, seperti untuk detailnya ya, simulasinya tadi yang saya sampaikan nanti saya tulis lagi di Google Classroom. Materi juga akan saya share di sana, dan untuk presensi juga sudah saya buka di OCW, jadi silahkan segera presensi. Jangan sampai ada yang terlambat lagi, jangan sampai ada yang terlewat ya, segera saja presensi hari ini. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.
Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elvi. Ya. Mengharap syafaatnya, wahai Nabi Muhammad ku tercinta, ku ingin bersamamu